Yang terngiang di otak dulu masih SMP kan, ya lu anak haram, lu anak haram, lu anak haram, kayak gitu. Ngerasa selalu nggak layak. Kalau tahu lu gede kayak gini, kenapa nggak dari dulu gue bunuh lu aja, kayak gitu-gitu. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Nama gue Mika Kristina, umur 24 tahun, aku anak MBA yang mungkin secara tidak sengaja aku ada di dunia ini gitu. Nah, waktu itu kondisinya masih SMP. Awalnya pas tahu MBA itu pas saudara-saudara sih, maksudnya kayak sepupu-sepupu, terus kayak nenek. Mereka mikirnya aku udah tahu sebelumnya gitu. Kayak nenek misalkan awal ngobrol nih sama sesama saudara besar, terus iya nyebutkan nama Mika lahir di luar nikah kayak gitu, dan itu sebenarnya kaget. Tapi pas keluar misalkan pintu, jadi ada pintu, aku keluar, pembawaannya ke mereka, aku santai gitu. Akhirnya di situ memutuskan untuk pulang ke rumah sendiri dari rumah saudara. Saya udah di situ cuma overthinking aja gitu di jalan waktu naik angkot. Dulu masih naik angkot kan, kayak masa sih MBA, sampai dulu kan nge-search kayak apa sih MBA gitu, apa sih maksudnya, emang separah apa sih anak di luar. Ntar dulu. Search ternyata tahu kalau oh ya MBA itu di luar nikah, tanpa pernikahan, tanpa pemberkatan, tanpa akad segala macam. Yang terngiang di otak dulu masih SMP kan, ya lu anak haram, lu anak haram, lu anak haram, kayak gitu. Tadinya takut bilang nanya secara langsung ke mama, karena papa kan tipenya pendiam. Ke rumah, saking overthinkingnya, ya langsung nanya lah sama mama gitu. Nanya santai, mencoba kayak make it funny, make it relax gitu. Mah, emang dulu mama sama papa waktu nikah gitu, ya pertanyaan polos lah anak kecil gitu. Mama nikah gara-gara Mika gitu, gara-gara Mika ada duluan gitu. Nah mama kaget, hah lu tau dari siapa lu gitu? Iya si ini kasih tahu gitu. Langsung lah mama di situ marah kayak mikir, iya aib keluarga dicerita-ceritain gitu. Langsung nanya, berarti mama dulu mau aborsi Mika dong? Mama cuma ceritain zaman dulu tuh aborsi masih susah. Dulu juga papa kondisinya nggak punya uang untuk melakukan aborsi segala macem. Ya tapi ada dong keinginan buat aborsi, ya dulu sepelintas sih pasti ada lah gitu namanya. Terus panik mungkin ya. Orang tua panik, dulu pun katanya mama pun takut melakukan itu. Akhirnya ya udah sepakat untuk dijadikan. Iya awalnya tuh sebenarnya dulu tuh cuma punya perasaan aja sih dalam hati, kayak ngerasa selalu nggak layak. Satu sisi ke keluarga juga, mama apalagi dari background keluarga tuh bukan dari keluarga yang harmonis. Pas beranjak udah mulai ngerti, udah sekolah, jadi perlakuan mereka pun mereka juga masih belajar sebagai orang tua gitu. Contoh, dulu kan kita melakukan hal anak kecil tuh yang ya itu wajar dilakukan anak kecil gitu, main pulang kotor kayak gitu. Tapi omongannya nyokap sih ya terutama selalu keluar kata-kata kayak, ya gue nyesel lah lahirin lu, kalau tahu lu gede kayak gini kenapa nggak dari dulu gue bunuh lu aja, kayak gitu-gitu. Nah itu jadi pertanyaan dalam hati, memang gue bandel banget ya gitu. Jadi pas setelah itu tahu, maksudnya memang anak dari MBA gitu, ya jadi tahu semua omongan-omongan nyokap itu ya memang dari situ gitu. Karena aku tahu aku anak MBA, jadi ya aku ngerasa tahu diri aja, kayak ya udah aku terima aja gitu. Benci sih. Benci sih, dulu sempet ngerasa kayak kenapa nyokap melakukan hal yang, misalnya dulu anak kecil mungkin nggak diperlakukan atau dapat bahasa seperti itulah gitu. Dulu tuh aku tipe yang diem aja, kalau dimarahin
mau digebukin. Aku tuh tipe yang diem gitu. Yang aku tahu ketika aku diem itu semua aku serap gitu. Karena aku tipe yang memendam semuanya, kayak lu salah gitu ya. Memang apalagi yang bisa kita lakuin kalau memang kita salah gitu. Maksudnya di pikiran tuh jadi ya jelas lah kenapa memang nyokap sebegitu nggak sukanya kalau aku melakukan hal-hal yang ngebuat mama marah gitu. Ya udah, lu memang nggak direncanakan, lu memang terlahir kayak gitu dan benci sama diri aku juga gitu, benci sama mama, benci sama keadaan. Ya dulu lah pemikiran anak kecil kayak kenapa memang gak dari dulu aja memang bener dibunuh gitu, kenapa nggak melakukan aborsi aja, kalau misalkan ya lahir pun mereka nggak sayang, kita anak mau ditreat sebagai ya anak mereka gitu, yang bener-bener penuh kasih, dimanja. Semua kan jadi ke flashback kan setelah perlakuan nyokap. Kok gue ngerasa diri gue nggak layak ya dimanapun gue berada, di saudara besar, kayak kecil banget lah, kayak Mika mah nggak ada apa-apanya gitu. Itu ngerasa sangat-sangat ditolak gitu. Udah apalagi kan SD juga aku dibully kan. Cukup bikin down sampai aku ngerasa ya mencobalah, maksudnya mau mencoba bunuh diri gitu. Aku habis dibully nih sama temen, itu SD kondisinya. Terus SMP juga pernah dibully dan aku benar-benar pernah mau jedotin kepalaku ke tembok sekencang-kencangnya. Aku tuh bukan lebih ke bunuh diri, aku lebih pengen nyakitin diri aku tuh lebih. Minum parfum juga aku pernah sempet. Cuma aduh nggak mau mati kayak gini gitu. Masih sempet kayak gitu. Terus ngadu nih ke mama, misalkan ngadu nih, ya mama Mika diginiin. Tapi mama tuh emosionalnya tinggi dan dia ke sekolah, dia marah-marah, ngomel-ngomelin nih anak yang ngebully aku, terus pulang lagi. Tapi aku balik ke sekolah, aku makin dibully. Makin bener-bener orang kayak, kenapa lu anak ngaduan, kayak gitu kan, dulu anak kecil bilangnya. Nah, karena faktor dibully itu juga ngerasa kayak ada tidak penerimaan diri dalam hati gitu. Nah itu dipertanyakan, kenapa ya? Nah akhirnya sampai di titik SMP aku tahu gitu. Pas banyak belajar kan, kayak baca artikel kayak apa sih yang dialami anak-anak MBA gitu. Oh iya, ternyata anak MBA itu insecuritiesnya lebih tinggi gitu, lebih kayak ada penolakan dirinya lebih besar gitu, karena dari lahir aja mereka punya satu sisi kayak mereka banyak kayak emosional yang harusnya di dalam perut gak diterima sama mereka gitu. Nah dulu sempat aku yang ngejadiin pola pikir ini berubah. Jadi dulu mikir masih kayak anak haram nggak berguna. Tapi satu sisi akhirnya sharing lah sama beberapa kakak rohani gitu. Nah di situ di titik aku baru ngerasa diterima gitu. Ketika aku berani cerita, tadinya kan aku kayak bener-bener ya udah aku takut salah, takut mikir orang malah jelek lagi ke mamaku gitu. Takut disangka ya memang aku lebay. Akhirnya pas di situlah aku berani cerita sama kakak rohaniku ini. Ya kakak rohani saranin untuk ikut KKR. Nah pas banget nggak tahu kenapa KKR itu berbicara tentang masa depan intinya. Siapa yang takut untuk punya masa depan yang lebih baik gitu. Dia sebutin satu kalimat sih itu, meskipun kita merasa kalau buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya, tapi dalam ketuhanan kita nggak bisa berpikir seperti itu. Itu yang ngebuat ngerema dalam kehidupan aku, itu yang ngebuat aku semakin kayak kita akan melakukan kesalahan yang sama, kita akan membuat kesalahan yang sama seperti orang tua kita buat gitu. Tapi jatuh seperti apa itu tuh pilihan kita gitu. Kita bisa memilih kok kita bisa jadi seperti apa. Mau jadi seperti mereka kah yang melakukan kesalahan gitu, atau kita membuat gebrakan baru dalam kehidupannya kita untuk ya kita jadi lebih baik gitu. Akhirnya ya satu sisi di KKR itu pun bilang, maksudnya kayak ya kita lahir di dunia ini pun kalau kita lahir dengan kesalahan, punya darah MBA gitu, yang kita akan membuat kesalahan lagi atau kita nggak punya masa depan yang lebih baik, nyatanya enggak gitu, karena kita lahir pun dengan tujuannya Tuhan, karena Tuhan udah pilih kita gitu. Ya
Nah, itu ada beberapa transisi kan, dari transisi yang aku benci banget sama mereka, aku nggak bisa terima diri aku, sampai sekarang di titik aku sangat-sangat bersyukur aku pernah ada di keadaan itu gitu. Dan kalau misalkan aku ulang tahun, aku selalu masih bilang kayak, ya mama kasih ya udah lahirin Nika. Pada masa kecil aku mikir kayak, ih mereka didik aku kayak gitu, nggak kayak anak-anak biasanya. Tapi sekarang aku sangat-sangat bersyukur dengan, meskipun mereka melakukan kesalahan, tapi mereka bertanggung jawab untuk mendidik aku dengan caranya mereka seperti dulu gitu. Sampai saat ini aku ngerasa ya mereka sangat-sangat sayang sama aku dan ya berjuang untuk aku juga gitu. Iya, pesannya untuk yang merasakan hal yang sama seperti yang aku rasain, ya aku berdoa, maksudnya untuk kalian bisa menjalankan hidup kalian lebih baik, untuk punya pikiran-pikiran yang memang kalau mau mikir jelek itu selalu banyak banget yang bisa dipikirin. Tapi dulu pada saat aku SD sampai SMP pun aku berpikir, selalu masih belajar berpikir hal baik tentang diri aku gitu. Tetap jalanin hidup kalian yang bener-bener ya tanpa pemberontakan. Pendem itu sebanyak-banyaknya, tapi jangan jadikan itu bumerang untuk hidup kalian gitu. Tapi bener-bener kalian bisa buktiin gitu, dengan kalian memendem semuanya yang kalian rasakan dalam diri kalian, itu bisa menjadikan kalian lebih baik lagi ke depannya. Yang benar-benar kalian berguna, benar-benar kalian bisa tunjukin loh, kayak gue bukan anak MBA yang kayak kalian pikir kok gitu. Dan ya untuk orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama, saya jangan berkecil hati kalau kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Kalian harus menjalankan misi kalian sebagai orang tua yang benar-benar lebih baik. Kalau misalkan dipikir anak MBA itu ya udah anak yang lahir-lahir aja, tapi ternyata anak MBA itu butuh treatment yang lebih sangat-sangat yang lebih baik gitu dalam mengurus anak. Ya, tetap jalankan tanggung jawab kalian sebagai orang tua. Untuk mama papa sih selalu aku selalu berterima kasih untuk aku makasih sama mama papa udah ngejadiin aku, udah ngelahirin aku, terutama yang dulu mungkin sangat-sangat menyesal dilahirin di dunia ini. Tapi untuk sekarang, Mika yang sekarang ini sangat-sangat bersyukur punya orang tua yang sangat-sangat bertanggung jawab sama kehidupan anaknya, yang tetap masih mau belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan layak untuk anaknya, yang berjuang mati-matian untuk membesarkan yang dengan kondisi mungkin kalian dulu nggak siap gitu. Tapi kalian tetap belajar dan sampai sekarang pun kalian udah menjadi orang tua yang sangat-sangat luar biasa buat seorang Mika, seorang adekku, Muel gitu.